Sifat-sifat ini hanya ada pada diri sang pilihan yang dipilih oleh Allah Tuhan semesta alam di akhir zaman ini, yaitu Satrio Piningit. Hanya beliaulah yang bisa melakukannya kembali kepada jati diri melalui ajaran agama serta ajaran para leluhur yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur, serta nilai-nilai kesucian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sosok Satrio Piningit. Bila kita melihat di mana-mana saat ini, baik di Nusantara maupun di belahan bumi lainnya, masih banyak terjadi fenomena-fenomena alam, seperti yang masih sering terjadi, misalnya gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, angin puting beliung, kekacauan politik, serta peperangan dan seterusnya. Kejadian-kejadian ini, kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya, seakan-akan dunia ini tidak lagi bersahabat dengan manusia. Kenapa begitu? Sementara banyak makhluk-makhluk lain di muka bumi ini. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Manusialah makhluk yang paling utama, yang memiliki akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Olehnya itu, kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya, kejadian yang terjadi seperti bencana dan musibah yang terjadi di berbagai tempat itu, ini adalah pertanda bahwa alam semesta sedang mengalami masalah. Masalahnya seperti apa? Manusia berasal dari 4 unsur atau 4 anasir, yaitu tanah, air, angin, dan api. Sedangkan unsur-unsur ini adalah unsur-unsur alam, yang dimana alam semesta ini terbentuk dari 4 unsur ini. 4 anasir yang ada di alam semesta ini, dengan apa yang ada di diri manusia itu, terjadi hubungan yang kalau menurut saya, manusia sudah terlena dengan kemewahan yang menyilaukan. Manusia sudah tidak lagi mengikuti aturan hukum-hukum alam yang berlaku di alam semesta ini. Seperti matahari misalnya, dengan sinarnya, dengan cahayanya yang menyinari bumi, maka lahirlah yang namanya kehidupan, dengan tanpa memandang apa yang ada di dalamnya. Semua itu tidak dibeda-bedakan. Bukan hanya manusia, namun di alam semesta ini masih banyak makhluk-makhluk yang sifatnya merusak, juga ada yang baik. Namun bagi matahari, dengan keikhlasannya, dengan mengikuti hukum alam yang menjadi kehendak Allah Tuhan semesta alam, sehingga dari sinarnya yang diberikan kepada semua yang ada di alam semesta ini,
terutama di planet bumi atau di dunia ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak, yang bermanfaat maupun tidak, semua yang dilakukan oleh matahari itu dengan keikhlasan, dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun kepada apa yang disinarinya. Dari sini kita manusia, kalau menurut saya, diibaratkan matahari sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi ini, sehingga dikatakan bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, sebagai khalifah atau pemimpin yang bisa mengelola alam ini atau bumi ini. Diibaratkan sebagai matahari yang menyinari semua apa yang ada di alam semesta ini, terutama di muka bumi ini, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Barangkali di sini manusia yang begitu ikhlas kepada siapapun, dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari apa yang ada di sekitarnya, maupun makhluk-makhluk yang lain yang ada di muka bumi ini. Yang akhir-akhir ini, kalau menurut saya, sudah tidak lagi kita lakukan. Sifat keikhlasan, baik kepada kedua orang tua kita, kakak kita, maupun saudara kita, siapapun yang ada di sekitar kita, dengan tidak memandang agama, golongan, suku maupun ras. Ini yang terjadi. Kita tidak lagi melakukan itu. Jadi saudaraku, barangkali sifat-sifat ini hanya ada pada diri sang pilihan yang dipilih oleh Allah, Tuhan semesta alam di akhir zaman ini, yaitu Satrio Piningit. Hanya beliaulah yang bisa melakukannya, sebagaimana matahari yang menyinari bumi dengan tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang ada di muka bumi dan di alam semesta ini. Menurut saya, sifat-sifat ini yang hilang dari diri kita, sehingga alam semesta ini dengan suara hatinya melalui bencana dan musibah seperti gunung meletus, gempa bumi, peperangan, dan lain sebagainya. Bagi saya secara pribadi, ini adalah suara alam. Melalui kejadian-kejadian ini, barangkali kita harus mengintrospeksi diri masing-masing, agar kita mesti sadar dengan keadaan yang terjadi ini. Sejatinya alam semesta ini dengan diri kita atau tubuh kita ini saling ketergantungan yang tidak akan terpisahkan. Misalnya, ada Tuhan, ada hamba, ada malam, ada siang, ada baik juga ada buruk, ada laki-laki dan juga ada perempuan, dan seterusnya. Bila alam semesta ini terbentuk dari atau memiliki 4 unsur, yang namanya tanah, air, angin, dan api, begitu pula diri manusia. Unsur-unsur ini pun menjadi bahan dasar sehingga terbentuknya diri kita ini. Sebagai contoh, semua yang kita makan, semua yang menjadi kebutuhan kita, semua bersumber dari 4 unsur. Secara tidak langsung bersumber dari 4 unsur, yaitu tanah, air, angin, dan api. Misalnya unsur tanah, semua yang kita makan selalu ada hubungannya dengan tanah. Semua yang kita butuhkan
dalam kehidupan ini selalu berhubungan dengan tanah. Kemudian, unsur air yang membuat kita bisa hidup. Karena tanpa air, kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa hidup di muka bumi ini. Semua yang kita butuhkan selalu ada hubungannya dengan air. Tanpa air, kita tidak akan bisa hidup. Begitu pula unsur angin. Tanpa angin atau udara, kita tidak bisa hidup di muka bumi ini. Bisa dibayangkan, bila tanpa angin atau udara, berapa lama kita bisa bertahan hidup? Kita semua tahu, bila tanpa udara atau angin, jangankan 2 jam, 5 menit pun kita tidak bisa mampu bertahan hidup di muka bumi ini. Begitupun unsur api yang bisa mengolah bahan makanan dan lain sebagainya yang kita konsumsi tiap hari. Tanpa unsur ini, kita pun tidak akan bisa hidup. Semua kebutuhan kita yang bisa kita makan dan minum dan lain sebagainya selalu berhubungan dengan api. Jadi saudaraku, kalau menurut saya secara pribadi, untuk bisa terhindar dari segala macam malapetaka, musibah, bencana, dan lain sebagainya, barangkali kita harus kembali kepada jati diri melalui ajaran agama serta ajaran para leluhur yang mereka wariskan kepada kita, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur, serta nilai-nilai kesucian. Mengajak manusia agar selalu berbuat yang terbaik di muka bumi ini. Kiranya apa yang menjadi pembahasan kali ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan, diberikan rezeki yang halal, dimudahkan dari segala urusan, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.